Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anami Firdaus. I'm from class 4A, English Education Department. And this is my NPM. In this moment, let me I would like to presentation about synthesizing journal and articles. The first definition of synthesizing. Synthesizing takes the process of summarizing one step further. Instead of just stating the important points from text, synthesizing involves combining ideas and allowing an evolving understanding of text. Jadi, sintesis itu berbeda dengan ringkasan atau rangkuman. Jadi, sintesis itu membutuhkan atau hanya mengambil beberapa poin besar atau membutuhkan lebih dari satu poin penting. And the next one, the stage of synthesizing a journal or article. The first, the author reads various reference sources quickly and critically. Jadi penulis itu wajib sebelumnya membaca referensi dengan cepat dan kritis. And the next step or the next stage, the author performs mandatory activities such as critical reading, compiling summaries, and compiling overviews. Jadi penulis harus melakukan aktivitas mengamati seperti atau melakukan mandatory such as seperti critical reading, membaca kritis, terus membandingkan ringkasan atau rangkuman, dan yang terakhir membandingkan overviews atau membandingkan hasil kerja orang lain. And the next stage in compiling a synthesis is to understand and master the technique of making quotation and their referral system. Jadi stage selanjutnya yaitu untuk penulis membandingkan sintesis atau mengamati sintesis hingga sampai mengerti dan melakukan teknik kuotasi dan membuat sistem sendiri. And the last stage is to create and compile a bibliography such as reference books, related research journals, and reports on research result used by the author in the scientific paper. Jadi untuk langkah terakhir yaitu membuat atau membandingkan bibliografi seperti buku referensi, lalu research journals jurnal yang up to date, dan yang terakhir membuat hasil laporan yang digunakan penulis sebagai bahan jurnal ilmiahnya. And the difference between synthesis and summary. Synthesis is in contrast to summaries and abstracts, which are summaries of one source only. Synthesis is made from several sources. Basically, synthesis is summarizing the essence of reading from several sources. Jadi,
sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya. Jadi sintesis itu membutuhkan lebih banyak poin-poin penting. Tidak seperti summaries yang hanya membutuhkan satu sumber. Atau sintesis itu sendiri membuatnya dari beberapa sumber atau lebih dari satu sumber. And for a summary is to rewrite a long article into a shorter form and can be done on various types of text. Jadi untuk summary sendiri yaitu kita menulis ulang dari artikel yang panjang lalu membuatnya menjadi ringkas, dan kita bisa menyelesaikannya dari beberapa contoh teks yaitu seperti novels, buku, dan laporan. And step 1, skills in overcoming difficulties in learning English. Skill untuk mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Skills in overcoming difficulties in learning English. Step 1, create a comfortable and supportive environment. The first thing you have to fix is to improve the learning environment. Jadi kita harus membuat lingkungan yang nyaman dan lingkungan yang mensupport kita. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita miliki untuk kita bisa meningkatkan atau mengatasi kesulitan belajar bahasa Inggris. And the next step, one new vocabulary means the more vocabulary you get, the easier it is for you student to be able to communicate. Therefore, multiply memorize vocabulary. Jadi satu kosakata itu artinya kamu bisa mendapatkan banyak sekali kosakata yang kamu dapatkan. Lebih mudahnya untuk kamu yaitu sebagai siswa atau mahasiswa agar kita bisa lebih mudah berkomunikasi sekaligus membuat kita mengingat banyak kosakata di dalam bahasa Inggris. And the last step, having to practice regularly means getting used to always practicing yourself. Wherever you can practice yourself through the mirror. Langkah terakhir untuk kita mengatasi kesulitan belajar bahasa Inggris yaitu tentunya dengan seringnya kita melatih diri kita untuk belajar berbicara bahasa Inggris. Dengan belajar atau dengan sering latihan diri kita sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Contoh hal mudahnya dengan kita berbicara di depan sebuah kaca. And a simple method to improve English skill. Metode sederhana untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. First one, reading. Tentunya dengan kita membaca seperti membaca novel, buku yang berbahasa Inggris, atau membaca sebuah koran digital yang tentunya banyak sekarang di sosial media. Itu salah satu hal agar kita bisa meningkatkan skill bahasa Inggris. And the second, observing. Tentunya dengan kita observasi sebagai contohnya kita mengobservasi atau kita melakukan koneksi dengan banyak teman atau relasi di luar sekolah atau dimanapun yang sekiranya bisa meningkatkan
skill bahasa Inggris kita. And the third, writing. Tentunya dengan kita menulis yang berbau bahasa Inggris itu adalah salah 3 hal yang membantu kita dalam meningkatkan skill bahasa Inggris. And the last method, practice speaking. Tentunya dengan ya sesuai dengan yang saya sebut tadi, tentunya dengan kita sering melatih diri kita untuk belajar bahasa Inggris, ya tentunya dengan latihan setiap hari belajar bahasa Inggris. And this is my reference journal. Before I finish this presentation, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.